namanya siapa? Nama aku Yayang Marsha Larasati. Oh, nama kepanjangannya Yayang Marsha Larasati ya? Oh, terus hobi kamu sendiri apa? Hobi aku kadang-kadang kalau lagi pengen belajar dance ya ngedance. Kalau diajak main volley sama temen ya ikut gitu-gitu. Wih, hobinya dance ya. Seru banget ini pastinya. Sukanya ngedance terus bareng teman-teman kan. Kalau dance itu berapa orang sih biasanya? Kalau ada temen yang mau diajak ya biasanya 5-4 orang gitu. Tapi kalau temennya lagi sibuk sendiri-sendiri juga ya belajar sendiri juga nggak apa-apa, bisa. Itu dance-nya di mana? Di sekolahan apa di luar sekolah gitu? Ya tempatnya tergantung sih, yang bisa dipakai ya dipakai di situ, kalau nggak bisa ya di rumah sendiri-sendiri. Oh, berarti di luar sekolah ya? Atau kalau di sekolahan ada ruangan kosong, kalian ini dance sama teman-teman gitu? Enggak, di luar sekolah. Enggak, di luar sekolah. Jadi itu teman-teman dance itu di luar sekolah juga? Ada yang di luar sekolah, ada yang satu sekolah. Gitu. Jadi seru ya, kayak gitu kan. Jadi banyak temen di luar sekolah main dance gitu sama teman-teman. Nah, terus sekarang sekolahnya kelas berapa nih? Kelas 9. Kelas 9? Iya. Waduh, udah ini ya, udah limit, maksudnya udah akhir banget, udah mau lulus. Sekarang semester berapa? Semester 1. Semester 1. Oh iya, terus kalau di sekolahan tuh pelajaran apa sih yang paling disukain? Tergantung gurunya yang ngajar sih. Kalau gurunya ngajarnya enak, kayak misalnya agama Islam, bahasa Inggris, IPS, itu gurunya enak-enak. Tapi kalau kelas 2, kelas 8 dulu itu guru yang ngajar bahasa Inggris, agama, sama IPS tuh gurunya tuh susah loh ngajarnya. Jadinya dulu kelas 8 tuh nggak terlalu suka. Pas kelas 8 nggak terlalu suka karena gurunya susah gitu ya? Jadi semua itu tergantung gurunya, nggak pelajarannya ini nih, misalkan matematika, terus aku suka, tapi kok gurunya nggak enak gitu, berarti belum tentu suka sepenuhnya gitu ya? Iya gitu. Tergantung gurunya. Terus kalau di sekolahan ekskul apa aja yang diikutin? Ekskul, aku ikut olimpiade IPS. Wow, olimpiade IPS lumayan bagus itu, soalnya olimpiade itu kan bisa lomba-lomba kemana-mana ya? Itu karena keinginan sendiri atau ada guru yang nyuruh buat ikut lomba itu gitu, apa gimana? Dipilih sih, waktu kelas 7 itu tiba-tiba dipanggil sama bu guru yang ranking 1 sampai ranking 5 gitu. Terus suruh ikut seleksi. Pertamanya ikut seleksi doang. Terus sebenarnya aku tuh unggulnya di IPA, cuman di IPA tuh kayak kurang gimana ya? Kurang susah loh, kurang masuk di otakku, jadinya aku pindah ke IPS. Sedangkan di IPS tuh diseleksinya aku peringkat terakhir. Oh gitu. Jadi kamu diseleksinya pas peringkat terakhir gitu? Berarti kamu juga termasuknya berprestasi ya di sekolahan kan? Apa namanya, dipilih buat eskul itu sama guru gitu. Nah terus eskulnya udah berjalan berapa semester ini atau berapa tahun? 3 tahunan ini, sama kelas 9 ini 3. Berarti dari kelas 1 ya? Kelas 1 masuk, terus semester 1 udah langsung ikut olimpiade kayak gitu, lomba-lomba. Kalau lomba-lomba udah pernah menang apa gimana? Waktu itu pernah ikut lomba, tapi kayak pemenangnya nggak diumumin gitu loh. Kayak jadi pengumuman 1, 2, 3-nya diumumin, tapi yang 4 ke bawahnya nggak dikasih tahu siapa-siapanya gitu. Jadi cuma 1, 2, 3-nya doang. Yang 1, 2, 3 diumumin, sedangkan yang 3 ke bawah itu nggak diumumin gitu. Jadi bertanya-tanya ini peringkat berapa gitu kan ya. Gitu. Jadi kan kalau diumumin bisa buat koreksi buat kita, gitu. Sedangkan di situ nggak diumumin gitu kan ya. Emang nggak tanya-tanya ke pihak apa sih sekretariat gitu yang lomba-lomba, kenapa sih kok nggak diumumin, sedangkan kan kita pengen tahu kenapa loh gitu, terus apa ya, buat bisa koreksian juga buat kita gitu. Kayaknya emang penyelenggaranya juga kayak emang mau dibuat
privasi gitu loh, biar kayak yang kalau di peringkat terakhir nggak malu gitu loh kalau diumumin. Jadi pengen emang sengaja dibuat kayak gitu. Biar kitanya lebih penasaran gitu. Emang kemarin yang juara 1, 2, 3 itu dari mana? Dari sekolah kan kamu juga? Sekolah kayaknya kamu kan? Dari Saverius Lampung. Oh, Saverius Lampung. Mana gitu. Wow. Berarti untuk itu lebih semangat lagi ya. Masih ada kesempatan lain buat bisa dapetin peringkat gitu. Ya lumayan kamu berprestasi di sekolah gitu kan, bisa membanggakan nama baik sekolah gitu. Terus ngomong-ngomong nih, kalau teman-teman di sekolah itu cewek aja atau ada cowoknya? Ada cowoknya. Campur ya, di kelas campur. Tapi kalau kamu lebih dominan, maksudnya deket sama cewek aja atau sama cowok juga gitu, yang lebih deket? Campur. Kalau di circleku ya campur cewek sama cowok gitu. Berarti bareng gitu ya. Nggak beda-bedain. Nggak beda-bedain. Ya nggak apa-apa sih kalau pertemanan cewek cowok, cuma kan kadang ada batasan gitu. Iya. Oh iya nih, tadi kan udah ngomong-ngomongin hobi nih. Terus kalau boleh tahu cita-cita kamu sekarang apa nih? Kan udah kelas 3 SMP ya kan? Cita-citaku sebenarnya agak gimana ya, kurang diketahui banyak orang gitu loh, kayak minoritas gitu. Cita-citaku itu programmer. Bagus sih sebenarnya cita-citanya programmer. Nah, udah kelas 3 udah punya cita-cita programmer, itu bisa didalami dari sekarang gitu kan. Terus kalau orang tua kamu sendiri tahu nggak kamu punya cita-cita programmer? Tahu sih, tapi kayak mereka tuh kayak kurang tahu programmer itu apa, kerjanya apa gitu-gitu loh. Cuman tahu namanya aja programmer gitu. Iya, kalau kamu sendiri udah tahu seluk-beluknya programmer. Emang programmer tuh apa aja sih yang kamu ketahui? Ya kayak nguji nulis kode-kode untuk perangkat lunak, kayak teknologi-teknologi gitu. Iya. Cukup bagus cita-citanya, itu bisa didalamin ya. Terus apalagi kamu udah kelas 3 nih, udah mau masuk ke jenjang SMA ataupun SMK gitu. Nah, terus kalau misalkan nih lulus SMP, nanti kamu mau masuk ke SMK atau SMA? Kamu sendiri? Kayaknya lebih ke SMK, soalnya kayak ada jurusan yang menjurus ke programmer gitu loh. Jadinya lebih bisa mendalami programmer gitu. Ada kaitannya sama cita-cita kamu ya tentunya. Nah, terus emang udah tahu belum perbedaan dari SMA sama SMK? Belum. Oke, kalau belum nanti bakalan saya kasih tahu. Kalau SMA itu kan lebih banyak wawasan umum, jadi pelajaran-pelajarannya lebih banyak pada teorinya. Jika SMK itu lebih mengacu pada praktek. Nah, kalau misalkan kamu programmer, nah itu tuh banyak praktek-prakteknya kalau di SMK. Nah, terus kembali lagi ke SMA. SMA itu memiliki jenjang pendidikan selama 3 tahun. 3 tahun di kelas 10, kelas 11, kelas 12. Pendidikan yang diberikan berupa teori yang mendalam. Di SMA juga itu ada karakteristik, yaitu teori yang diberikan sangat baik gitu. Nah, terus mata pelajarannya juga bersifat pengetahuan dan mempersiapkan ke jenjang selanjutnya gitu. Nah, terus di SMA itu memiliki 2-3 jurusan. Kalau di SMA ada IPA. IPA biasanya membahas pelajaran kimia, dia fokus kepada kimia, fisika, biologi gitu. Kalau misalkan kamu berkeinginan untuk menjadi dokter nih, misalnya kamu bisa ngambil di jurusan IPA kayak gitu. Nah, terus ada juga di SMA itu ada IPS. Nah, di IPS itu ada mata pelajaran yang fokusnya ke ekonomi, sejarah, dan sosiologi, ataupun ada juga akuntansi kayak gitu. Nah, terus tadi kan kita udah membahas tentang SMA nih, udah tahu kan apa aja di SMA itu ada apa aja. Nah, terus ada juga di SMK. SMK itu singkatan dari Sekolah Menengah Kejuruan. Nah, terus yang dimana sekolah itu memiliki beberapa jurusan.
yang dimana sekolah tersebut tentunya memiliki jurusan untuk menunjang kebutuhan keterampilan siswa ataupun siswi-siswinya di masa yang akan datang. Pendidikan yang ditempuh di SMK itu sampai 3 sampai 4 tahun. Dimulai dari kelas 10, kelas 11, 12. Terus kalaupun ada yang 4 tahun itu berarti ada praktek kayak gitu, ada praktek tambahan sama dengan SMA. SMK juga memiliki karakteristik yaitu berfokus pada keterampilan. Jadi siswa-siswi setelah lulus dari SMK itu diharapkan memiliki skill ataupun keterampilan untuk bekerja. Kalaupun dia juga mau kuliah, dia juga kan udah ngambil jurusan gitu loh, udah ambil jurusan di SMK. Nah, terus kalau misalkan dia mau lanjut kuliah, diharapkan itu dia memiliki atau mengambil jurusan yang sudah ditempuh selama dia di SMK kayak gitu. Terus agar ketika menjalankan kuliah nanti ia nggak kebingungan, aku harus gimana nih kalau misalkan kita udah masuk SMK terus kita mau lanjut kuliah kan terus jurusannya sama, jadi kitanya juga enak gitu loh, tinggal ngelanjutin kayak gitu. Nah, terus jurusan apa aja sih yang biasanya ada di SMK? Yang ada di SMK itu biasanya ada teknik mesin, ada tata boga atau kayak busana-busana gitu. Nah, terus ada komputer juga, ada multimedia. Kalau kan tadi programmer nih, ya yang cita-citanya. Jadi kalau programmer itu bisa masuk ke jurusan komputer gitu untuk menunjang masa depan dia. Terus kalau misalkan di SMK dia udah ambil jurusan komputer, dia kuliahnya nanti kalau ke perguruan tinggi bisa melanjutkan di komputer juga kayak gitu. Oh iya Bu, jadi gitu ya perbedaan SMA sama SMK. Makasih ya Bu udah jelasin. Iya benar sekali, jadi perbedaannya itu seperti itu. Jadi ya yang nanti setelah lulus SMP ini bisa masuk ke sekolah yang emang sesuai dengan cita-citanya yang, dan itu pun perlu dipertimbangkan dengan orang tua begitu. Ya sudah, seperti itu dulu ya. Ya, makasih. Sama-sama.